Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Hadis Akidah dan Ibadah, yang mulia beliau Ustadz Ahmad Fajar Shodiq MTHI, dan segenap teman-teman kelas ilmu hadis 02. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammadul Fahmi dan rekan saya Rifatus Solihah. Kami dari kelompok pertama akan membacakan sebuah hadis beserta syarahnya. Baik, langsung saja saya persilakan ke teman saya Rifatus Solihah. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah merahmati Ibnu Abbas dan Sidina Abbas, anna Nabi, ya sesungguhnya Nabi ba'as Mu'adzan, mengutus Sayyidina Mu'adzan ilal Yaman, terhadap negara Yaman. Fazakarul hadis, fadakara, maka Sayyidina Mu'adz mengatakan sebuah hadis, wa fihi, yang di dalamnya ada sebuah perkataan Nabi Muhammad SAW, innallaha qad iftarada alaihim sedekatan fi amwalihim, sesungguhnya Allah telah mewajibkan terhadap kalian orang-orang Islam dan orang mukmin. Mewajibkan apa? Mewajibkan sedekah di harta-harta kalian, tuqadu min a'niyaihim, yang diambil oleh orang-orang kaya. Jadi diwajibkan orang-orang kaya itu segolongan orang muslim, faturaddu fi fuqaraihim, dan dikembalikan atau diberikan kepada orang-orang fakir di antara kalian. Mutafaqun alaihi, hadis yang disepakati, hadis yang mutafaqun alaihi walafdulil Bukhari, dan yang lafalnya diambil dari Imam Bukhari. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi ba'asa Mu'addan ilaihi al-Yaman, fadakaral hadis wa fihi innallaha qad iftarada alaihim sadaqatan fi amwalihim. Tu'khadha min aghtiyaihim faturaddu fi fuqaraihim. Mutafaqun alaih walafdulil Bukhari. Kana ba'asuhu li Mu'adz, Nabi Muhammad mengutus sahabat Mu'adz terhadap ilal Yaman sanata asara qablal hajjan Nabi, pada tahun ke-10 sebelum Nabi melaksanakan ibadah haji. Kama zakarul Bukhari fi awakir Muqazzi, seperti yang disebutkan Imam Bukhari di kitabnya yang di bab Awairul Muqazzi. Wakila dan dikatakan kana akhirus sanati tisha indaf min sirafihi min ghazawati Tabuk, dan disebutkan ke bawah sahabat Mu'adz diutus ke Yaman itu pada tahun 9 Hijrah ketika pindahnya Nabi terhadap perang Tabuk. Wakila, dan dikatakan juga mengatakan sanatas samanin ba'datul fatih Sayyidina Mu'adzin, yang pindah ke Yaman pada tahun 8 Hijrah pada ba'dal fatih, setelah pelaksanaan Fatul Mekkah. Wabaqiya fihi ilal gilafati Abi Bakrin, dan Sayyidina Mu'adz menetap di Yaman sampai pada tahun kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hadits fil Bukhari wa lafdhuhu an Ibnu Abbas annahu, hadis dari Bukhari tersebut lafadznya ialah dari Ibnu Abbas, annahu sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'ad ilal Yaman qala, ketika Rasulullah mengutus Sayyidina Mu'ad, sahabat Mu'ad, terhadap negara Yaman, Rasul bersabda kepada Mu'ad, innaka tuqaddimu ala qaumi ahli kitab, sungguhnya engkau akan dihadapkan kepada sebuah kaum yang ahli kitab. Dalam referensi lain literatur yang kami baca, ahli kitab ini ialah kaum Nasrani dan Yahudi. Waliyakun awwalu ma tad'uhum ilaihim ibadatillah, dan jadilah engkau orang yang pertama mengajak mereka untuk
beribadah kepada Tuhan, kepada Allah, untuk menyembah Allah. Faidza arafu Allah, maka ketika mereka sudah mengenal Allah, fa akhbiruhum annallaha qad farada alaihim khamsa salawat fi yaumihim wa lailatihim, maka beritahulah kepada mereka, beri kabarlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka 5 sholat di siang dan malamnya. Faidza fa'alu, maka ketika mereka melakukan hal itu, fa akhbiruhum annallaha qad farada alaihimuz zakah, maka beritahulah kepada mereka bahwa Allah juga mewajibkan kepada mereka zakat fi amwalihim, dari harta-harta mereka, tu'khadhu min aghniyaihim, yang diambil dari orang-orang yang kaya di antara mereka, wa turaddu ala fuqaraihim, dan dikembalikan kepada orang-orang fakir, orang-orang yang miskin di antara mereka. Fa idza ata'uka, maka ketika mereka tunduk kepadamu, taat kepadamu, khudh minhum wa tuwaqi karaimi amwalin nas, maka ambil dari antara mereka orang-orang yang bertakwa untuk menyampaikan harta-harta dari yang mereka zakati. Wastadalla biqaulihi, dan ada dalil dari hadis ini, tu'khadhu min amwalin nas, dari lafaz tu'khadhu min amwalin nas, annal imama huwa alladhi tawalla qabda az-zakah wa sarfuha imma bi nafsi wa binaihi. Sungguhnya seorang imam, seorang presiden ataupun gubernur, seorang imam pemimpin, mereka berhak untuk menyampaikan zakat, untuk menyalurkan zakat dan mengembalikan kepada orang yang fakir dan miskin tersebut, imma binafsihi atau binabaihi, baik dengan dirinya sendiri atau dengan orang yang diberikan tanggung jawab oleh seorang imam tersebut. Famanim tan aminha, maka jika tidak melaksanakan hal itu, akhadta minhu qahran, maka akan diambil secara paksa. Waqad bayyana sallallahu alaihi wasallam al-murad min dzalika bi ba'thihi as-sa'ah, maka Rasul sudah menjelaskan hal itu yang dimaksud dari hadis di atas dengan diutusnya sahabat Mu'ad terhadap negara Yaman. Wastadalla biqaulihi, dan juga biasa diambil dalil dari lafaz turaddu ala fuqaraihim, pada lafaz turaddu ala fuqaraihim, annahu yakfi ihrajuz zakah fi sinfin wahid, bahwa dicukupkan untuk mengeluarkan zakat fi sinfin wahid, dalam golongan yang satu. Wakilah dikatakan yahtamilu annahu khassal fuqara, bahwa lafaz turaddu ala fuqaraihim ini cuma mengindikasikan kepada orang yang beridentitas sebagai orang fakir saja, likaunihim al-ghalibu fi dzalika, karena yang mendominasi adalah orang yang fakir daripada yang miskin. Fala dalila ala ma dzakara, maka tidak ada landasan lain atas orang yang menyanggah atau berkontra dengan hal itu. Wala'allahu urida bil fakir may yahillu ilahi sarfu, maka semoga yang diharapkan dari fakir tersebut, kategori fakir tersebut adalah orang yang bisa dan berhak untuk mengambil dan mengimplementasikan harta zakat tersebut. Faidhulul miskin indama yaqulu, maka kategori miskin juga bisa masuk terhadap orang yang mengatakan innal miskina a'la halan min al fakir, sungguhnya orang miskin adalah orang yang lebih tinggi tingkatannya daripada fakir. Dalam artian orang miskin itu masih ada kemungkinan untuk bisa bertahan hidup, bisa untuk makan, minum dalam sehari-harinya. Beda dengan fakir, yang mana fakir itu dalam literatur yang kami baca, apa yang dia miliki sekarang ialah apa yang akan dia makan, dia minum. Jadi tingkatan kategori miskin dan fakir masih lebih kaya, masih lebih ada miskin daripada fakir. Dalam artian lain, bahwa fakir adalah kategori yang paling rendah dalam masalah finansial. Wa man qala bil aksi fal amru wadihun, maka jika ada orang yang mengatakan bahwa fakir itu lebih kaya atau lebih dominan dalam hal finansialnya, maka hal itu sudah jelas bahwa salah gitu. Jadi tingkatannya
miskin, kemudian yang paling rendah adalah fakir. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada keliruan. Itu dari kami pribadi. Akhirul minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.